Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Asmara Podcast Aksiman Bersuara. Alhamdulillah di tahun yang baru ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran strategis generasi muda dalam menjaga kerukunan umat bersama tokoh dan pimpinan daerah Kota Batam. Nah, hal ini selaras juga ya teman-teman dengan kita tadi habis melaksanakan kegiatan HAP. Apa itu HAP? Yaitu Hari Amal Bakti. Nah, mengawali tahun 2026 ini sekaligus memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia, kita kembali lagi nih diingatkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi yang penting dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peran strategis generasi muda dalam menjaga kerukunan umat. Dan di sini kita telah bersama tokoh-tokoh pimpinan kita, yaitu telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad, SSOS MSI. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peminat dan penikmat Asmara Podcast. Iya. Oke, kemudian yang kedua yaitu Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Haji Budi Dermawan SAG MSY. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Asmara Podcast the best. Masya Allah, tabarakallah. Dan tidak lupa nih, yaitu adalah Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Batam, yaitu Bapak Rudi Hartono SAG MM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmara the best. Yes, terima kasih Bapak. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan semoga pada acara podcast hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Yeah. Nah, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reike Mayang Safitri, bisa dipanggil Rike atau Mayang, bisa ya Bapak. Saya hari ini diamanahkan untuk menjadi host pada kegiatan podcast kita pada hari ini. Nah, langsung saja kita masuk nih Pak. Batam itu kan dikenal sebagai salah satu kota yang multikultural. Yeah. Kita tahu sekali bahwasannya umat di Batam ini sangat beraneka ragam. Yeah. Begitu. Lantas, bagaimana sih Pak peran generasi muda dalam keberagaman ini? Mungkin boleh Bapak jawab dulu oleh Pak Amsakar. Ya, baik. Terima kasih. Saya langsung tanggapi apa yang disampaikan oleh Rike tadi. Prinsip utama masyarakat Batam ini, masyarakat yang benar ya, yang berbilang suku, berbilang agama, dengan tingkat pluralisme heterogenitasnya luar biasa tinggi, keberagamannya luar biasa tinggi. Karena itulah di berbagai kesempatan orang selalu memaknai Batam ini sebagai miniaturnya Indonesia. Jadi seluruh agama ada di sini, seluruh suku ada di sini, seluruh organisasi paguyuban ada di sini, seluruh organisasi profesi ada di sini. Nah, karena itu, untuk merawat keberagaman ini, untuk menjaga harmoni ini, saya selalu mengedepankan tema besar ya. Mari kita jadikan Batam sebagai rumah kita bersama. Batam ini harus kita manai sebagai rumah kita bersama, kitalah yang akan menjaganya, kitalah yang akan mengawalnya. Kalau kita sudah memanai seperti itu, insya Allah semua segmen akan menjadi bahagian yang saling memperkuat satu sama lainnya. Tidak hanya generasi tua, tetapi juga generasi muda. Lalu dalam konteks bagaimana agar generasi muda memainkan peran untuk menjaga harmoni ini, yang paling penting ditumbuhkan adalah spirit kebangsaan. Bahwa republik ini terbentuk
itu atas prakarsa semua pihak. Ya, kalau kita lihat dari perjalanan bangsa, mulai dari 28 Oktober, ya mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, sampai kemudian Kebangkitan Nasional, sampai kemudian itu kan tren perjalanannya 20 tahunan. 1908, 1928, 1945, 1966, itu tren perjalanan bangsa ini sekitar 20 tahunan. Dan semua perjalanan itu selalu diwarnai oleh semangat kebangsaan. Maka Bapak ingin mengatakan bahwa kepada seluruh generasi muda, ya peran yang kita harapkan pertama, tidak usah memperbincangkan perbedaan di antara Ananda semua, di antara kita semua. Lebih bagus memperbincangkan itu persamaan. Yang kedua, hentikan diskusi-diskusi yang kontraproduktif. Ya, diskursus yang berkembang di ruang publik yang sifatnya melemahkan satu sama lain itu tidak diperlukan di Batam. Yang diperlukan di Batam ini adalah diskusi yang saling memperkuat satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ayo berhimpun dalam sebuah wadah yang memang mengakomodir semuanya. Tidak usah masuk ke dalam organisasi yang sifatnya eksklusif. Ya, sifatnya hanya mengedepankan in-group feeling-nya saja. Tapi juga perlu mempertimbangkan out-group-nya, kelompok di luar itu. Nah, dan saya percaya generasi muda Batam cukup memiliki kearifan dalam mewarnai keberagaman ini. Jadi kalau boleh disebutkan, saya punya pandangan yang optimis bahwa anak-anak kita sekarang sudah memandang semua sebagai saudara yang harus saling memperkuat satu sama lainnya. Itu. Oke. Baik, terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Dari poin itu tadi kita mendapatkan bahwasannya kita harus memperkuat persatuan ya Pak. Yeah. Kita harus memperbanyak ruang-ruang diskusi yang positif, khususnya bagi anak-anak remaja, di mana kita harus fokus untuk membangun persatuan, menebarkan kebaikan bukan kebencian ya Bapak ya. Nah kemudian untuk Pak Budi nih, kira-kira apa sih Pak tantangan bagi Bapak sendiri dan juga tim Bapak di Kementerian Agama untuk menghadapi tantangan-tantangan di generasi muda nih, terutama pada kerukunan umat. Karena kita tahu ya anak muda ini kadang belum dapat memfilter nih apa-apa saja yang positif dan yang negatif begitu. Ya, terima kasih. Kita kepingin mewujudkan apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi. Akhirnya Kementerian Agama sudah bermohon ke pemerintah Kota Batam untuk mewujudkan itu semua. Kita akan lakukan namanya edukasi, sosialisasi kepada generasi muda. Dan ditanggapi oleh pemerintah dengan tanggapan positif, dan itu perlu dilaksanakan. Kita akan melaksanakan orientasi kepada anak-anak remaja, mulai dari anak-anak sekolah. Kita akan sosialisasi tentang apa itu moderasi beragama, apa itu toleransi, dan juga kepada mahasiswa juga itu akan kita sampaikan, kepada remaja-remaja itu juga kita sampaikan. Nah, itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Informasi-informasi itu harus dimiliki dan tersampaikan kepada generasi muda, sehingga mereka informasi itu bisa mereka realisasikan, implementasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari tentang nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai toleransi itu. Nah, ini yang harus kita wujudkan, insya Allah, dan kita sudah lapor Pak Wali, sudah Pak Wali sudah oke. Kita akan bikin 4 tingkatan, ada tingkatan anak sekolah, ada tingkatan mahasiswa, ada tingkatan remaja, dan juga ada tingkatan daripada organisasi keagamaan di Kota Batam. Insya Allah ini merupakan langkah supaya generasi muda itu yang tidak tahu menjadi tahu, dan dengan dia tahu, dia menyadari bahwa mereka membutuhkan satu sama lain di dalam kehidupan sosial. Edukasi itu juga. Oke, baik, Masya Allah, dan luar biasa ya, ternyata banyak sekali gagasan-gagasan dan juga rencana yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Batam untuk bagaimana kita memperkuat toleransi, edukasi, dan segala macamnya.
Nah, kemudian kita tahu bersama nilai-nilai umat, toleransi, dan lainnya itu adalah hal yang sangat krusial, utamanya pada pendidikan nih. Nah, kali ini kita akan bertanya kepada Pak Rudi Hartono selaku Kepala Man 1 Kota Batam, kira-kira di lingkungan madrasah ini kira-kira nilai yang patut atau yang harus ditanamkan untuk memperkuat memperkuat umat ini seperti apa, Pak? Begitu. Mungkin bisa dijawab, Pak, nilai-nilainya. Baik, madrasah merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam membentuk generasi yang dipersiapkan untuk bisa menata ke depan masa depan bangsa dan negara ini. Apalagi memang desain daripada kurikulum madrasah itu sangat mempertajam unsur-unsur yang sifatnya religius. Jadi nilai-nilai keagamaan itu menjadi bagian yang sangat diperhatikan sehingga muatan-muatan kurikulumnya lebih padat, lebih banyak di dalamnya. Tentu ini punya tujuan bagaimana agar generasi-generasi muda yang dihasilkan dari madrasah itu mampu mewarnai dengan kehidupan-kehidupan yang memang bernuansa nilai moral yang tinggi. Ya, terkait dengan bagaimana support untuk mewujudkan lingkungan-lingkungan yang toleran dan lain sebagainya. Saat ini alhamdulillah Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK mengembangkan kurikulum yang dikembangkan berbasis cinta, KBC. Gini ya. Di sana ditekankan bagaimana kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada orang lain, cinta kepada lingkungan, dan juga cinta kepada bangsa dan negara. Ini selaras dengan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Wali, bagaimana agar situasi di lingkungan bangsa dan negara kita, kalau kita kerucut lebih dalam ke Kota Batam, bagaimana menjadi lingkungan yang kondusif, yang toleran, yang akrab satu sama lain, toleransinya cukup tinggi di ini, maka nilai-nilai cinta tadi yang saya sebutkan tadi akan mewarnai kehidupan dalam kehidupan kesehariannya, sehingga itu akan membaur di setiap mata pelajaran yang ada, sehingga anak-anak betul-betul merasakan bahwa setiap yang mereka lakukan, setiap langkah harus diwarnai dengan nilai-nilai cinta. Kalau kita sudah bicara cinta dan semua merasakan cinta itu, maka bisa dipastikan keselarasan, keserasian, keharmonisan di lingkungan kita dan toleransi dan tentunya kondusivitas Batam, Kepulauan Riau, bangsa Indonesia bisa terjaga dengan baik, sehingga iklim kondusivitas itu bisa kita jaga. Demikian barangkali. Oke, baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, betul sekali ya, ternyata hal-hal yang kita sampaikan tadi ternyata selaras dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum cinta, ya. Kemudian, nah, di masifnya era teknologi seperti saat ini dan juga era media sosial, nah media sosial ini kan sudah seperti rumah kedua bagi generasi muda, terutama Gen Z gitu ya Pak. Kita sebutnya Gen Z atau Strawberry Generation gitu ya. Nah, kira-kira di era media sosial ini bagaimana sih menurut Bapak-Bapak sikap yang harus dibangun oleh kalangan Gen Z untuk bisa memfilter informasi-informasi yang beredar seperti itu? Mungkin bisa dimulai dari Pak Wali Kota terlebih dahulu. Ya, yang pertama bahwa teknologi informasi, artificial intelligence ini sudah merubah pola komunikasi, interaksi, bahkan peradaban di dunia ini. Karena itu saya mengatakan bahwa setelah ditemukan listrik, mesin uap, lalu kemudian telepon, ini kan perubahan-perubahan spektakuler di dunia ini dimulai dengan hal itu. Setelah telepon, telegram, telepon, lalu kemudian komputer, sampai terakhir ini teknologi informasi. Ini beberapa rangkaian yang membuat perubahan spektakuler dalam peradaban dunia. Nah, sekarang yang harus kita lakukan di era teknologi informasi seperti sekarang, yang paling penting pertama, mempertahankan nilai-nilai budaya kita. Jangan sampai nilai yang ada di jagat di dunia maya ini membuat ada erosi nilai-nilai lokal, nilai-nilai keindonesiaan. Itu tidak boleh terjadi. Nah, karena itu pendidikan moral mesti harus diperkuat kembali. Pemahaman tentang etika itu harus diperkuat kembali.
Ini yang pertama. Yang kedua yang juga harus dilakukan adalah bagaimana agar seluruh informasi yang ada di media sosial ini dapat dikelola dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, menjadi tempat bagi anak-anak muda kita belajar. Saya selalu mengatakan bahwa di masa depan jangan-jangan sekolah sudah tidak diperlukan, karena anak-anak sudah cukup di kamarnya saja belajar di Harvard sana, di kamarnya aja dia belajar di London School of Economics sana. Nah, dan itu juga tantangan bagi para guru untuk melakukan adaptasi dengan perkembangan dunia perkembangan teknologi informasi ini. Bahkan ke depan pun tidak tertutup kemungkinan ustadz-ustadz sudah tidak diperlukan, karena orang cukup buka YouTube untuk mendengar Zakir Naik, untuk mendengar Ahmad Dinejad, untuk mendengar berbagai bagaimana Ustadz Abdul Somad, bagaimana Ustadz kita yang di Sulawesi ini, Das'an Latif, untuk mendengar bagaimana Agim. Bahkan ke depan sangat mungkin dokter pun sudah tidak diperlukan, karena alat yang akan ada di masa depan itu cukup letak di sini, kemudian keluar scan-nya, gini kondisi paru-paru Anda. Cukup klik, dokter menjawab. Bagaimana? Kita tinggal melepaskan gejala, lalu dia akan mengatakan ini obatnya. Nah, maka memang yang sangat diperlukan ketika teknologi informasi sudah berkembang pesat sekarang ini, yang paling penting itu adalah ketahanan budaya, ketahanan mental, ketahanan spiritual. Ya, ini yang harus dibangun kepada generasi muda kita. Tapi saya lihat seiring dengan sekarang sudah memasuki Gen Z, saya lihat sudah mulai generasi muda kita melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi itu, sehingga saya optimis, saya yakin nanti akan ditemukan formulasi ideal bagaimana agar anak-anak kita tidak terombang-ambing oleh perubahan perkembangan global ini. Nah, saya ingin cerita sedikit. Ya, ini kita dibatasi waktu atau enggak? Tidak, Pak. Ya, saya ingin cerita sedikit sebuah buku yang saya baca. Itu judulnya The Fool. Facebook, Amazon, Apple, Facebook, dan Google. Ditulis oleh Scott Galloway. Scott SCOOTTGOLLWAY. Scott Galloway. Judulnya 4 DNA yang menjungkir balikkan peradaban. Itu bukunya bestseller. Silakan cari di Gramedia. Menarik ya, Pak ya. Apa kata Scott Galloway dalam buku itu? Bahwa ada 4 hal yang menjungkir balikkan peradaban ini. Pertama, namanya Amazon. Amazon ini adalah toko daring pertama di Amerika yang kemudian menjadi model di jagat ini. Jadi Anda tidak perlu lagi harus punya ketinggian berapa rukunya, lantai berapa, Anda perlu lagi. Anda cukup punya hotline yang bisa dihubungi. Anda mau pesan apa saja, beberapa menit kemudian atau beberapa hari kemudian pesanan Anda akan sampai. Melayani, memanjakan konsumen. Di Indonesia sudah ada Tokopedia, sudah ada Shopee, sudah ada. Ini menjadi tantangan bagi mal-mal sekarang. Jangan-jangan sebentar lagi mal hanya tempat nongkrong, hanya tempat ngopi, hanya tempat nonton film, karena ada studio di dalamnya. Selebihnya belanja orang sudah cukup menggunakan yang Bapak sampaikan tadi. Tantangan, ya. Sebab setelah Amazon terbentuk di Amerika, di seluruh jagat ini muncul berbagai toko-toko di dunia maya. Ya, itu satu. Namanya Amazon. Yang kedua namanya Apple. Apple yang congek itu, ya. Nah, itu sudah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu produk yang diasumsikan pemilik orang kelas menengah atas.
Sehingga ramai-ramai setiap kali Apple memproduk itu ramai-ramai orang membeli sebagai tanda prestise gengsi. Apa yang kemudian terjadi terhadap Apple? 6 bulan saja dia beroperasi, dia sudah mendapatkan laba setara dengan PDRB-nya Denmark, produk domestik regional brutonya Denmark. Ini kata Scott Galloway. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya Facebook. Facebook ini dibuat oleh anak kemarin sore. Ya, namanya Mark Zuckerberg. Dia punya obsesi yang luar biasa untuk membangun jejaring sosial sejagat. Dan dia karena obsesinya itu lebih memilih DO dari Harvard University demi untuk mewujudkan mimpinya membangun jejaring sosial sejagat. Dikutak-katik, jadilah apa yang disebut oleh Facebook. Tidak begitu lama, ternyata Mark Zuckerberg ini sudah menjadi top 10 orang terkaya di dunia. Karena setiap saat di Facebook itu melintas iklan segala macam yang luar biasa. Yang keempat, namanya Google. Google, Anda tidak perlu memiliki kitab sedemikian banyak di rumah. Cukup bertanya dengan Google, maka dalam jangka waktu 0,00002 detik, 2 per sejuta detik, dia sudah menjawab apapun yang Anda tanyakan. Anda tidak usah menarik meteran untuk mengukur dari ujung galang ke nongsa ini berapa panjang, asal Anda tahu skalanya. Anda cukup tarik aja di Google Map, Anda sudah tahu berapa. Anda tidak usah menjadi warga negara Jerman, tapi asal ada Google Translate, insya Allah Anda amanlah memesan menu makanan. Anda tidak perlu mendapatkan supir di Denmark sana, asal ada Google Map, insya Allah Anda bisa membawa mobil sendiri. Nah, 4 hal yang spektakuler yang membuat perubahan-perubahan mendasar di dunia, yang bahasa Bapak unpredictable, sulit diprediksi. Nah, ini terjadi pada era sekarang. Karena itu Bapak mengatakan bahwa kita sedang berada pada fase transformasi. Ya, dari satu fase gaya-gaya konvensional menuju fase gaya-gaya milenial. Dan oleh sebab itu diperlukan ketahanan spiritual, diperlukan ketahanan moral ya, untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan yang berubah cepat. Nah, itu jugalah yang ingin Bapak pesankan kepada generasi muda. Perkuat nilai-nilai spiritual, keimanan, perkuat pendidikan, perkuat moralitas. Insya Allah Anda akan sukses. Karena teknologi informasi ini kalau dapat dimanfaatkan ke arah yang positif, dia memberikan added value yang luar biasa. Jadi kenaikan rata-rata dengan cara konvensional paling-paling X pangkat 2. Tapi dengan cara-cara digital bisa X pangkat tidak terhingga. Kira-kira begitu, Bos. Iya, menarik ya, Itu Pak, nah, ya. Sangat menarik ya teman-teman semua. Ternyata Bapak Wali Kota membuka mata kita semua nih. Kita ternyata harus betul-betul melek teknologi ya, Pak ya. Dan kita harus mempergunakan teknologi dengan arah yang lebih positif. Nah, tidak lupa tadi Bapak juga menyampaikan kita harus yang namanya punya ketahanan mental, ketahanan spiritual. Nah, itu juga salah satu modal ya, Pak. Karena Gen Z ini kan kadang-kadang cepat banget stresnya ya, Pak ya. Jadi emang penting banget kita harus menjaga ketahanan mental kita supaya Indonesia kita benar-benar menjadi Indonesia emas ya, Pak, bukan Indonesia cemas gitu. Nah, kemudian kita juga akan mendengarkan nih tanggapan dari Pak Budi nih, Pak Budi. Gimana nih kira-kira tips atau trik bagi kami para generasi muda ini untuk lebih adaptif dengan cara yang positif terhadap teknologi? Silakan Bapak. Sekarang tadi sudah lengkap apa disampaikan Pak Wali, tidak perlu lagi keterangan. Cuma satu yang sangat penting di dalam transformasi daripada teknologi itu sangat dibutuhkan pendampingan. Maka semua pihak itu harus terlibat.
orang tua harus terlibat, tokoh agama, tokoh masyarakat harus terlibat, pemerintah harus terlibat, dan juga di lingkungan pendidikan harus terlibat untuk memfilter terhadap generasi muda di dalam menyikapi teknologi yang begitu luar biasa. Nah, ini diperlukan pendampingan untuk memfilter sebagai menghindari terjadinya yang kita kenal terlalu moderat dan terlalu ekstrim. Nah, ini harus perlu pendampingan. Maka pendampingan itu sangat penting. Termasuk pendampingan penting adalah pendampingan orang tua. Karena tadi sudah disampaikan Pak Wali, anak-anak sudah bisa menggunakan IT dimanapun dia berada, di dalam kamar, di toilet, dimanapun dia bisa. Itu perlu edukasi, pendampingan oleh orang tua dan kita semuanya. Nah, pendampingan ini sangat penting untuk memfilter, untuk menjaga supaya tidak kebablasan, tidak terlalu moderat, tidak terlalu ekstrim anak-anak generasi muda. Itu yang sangat penting. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nah, kemudian kita juga akan mendengarkan nih tanggapan dari Pak Rudi Hartono, apalagi di lingkungan madrasah yang melibatkan guru dan peserta didik. Nah, di Man 1 ini kan banyak sekali guru-guru yang sudah cukup adaptif terhadap teknologi. Bahkan dalam proses pembelajaran sendiri itu sudah banyak menggunakan pembelajaran model teknologi, bukan yang konvensional lagi. Nah, kira-kira Bapak sendiri selaku kepala madrasah, bagaimana peran penting Bapak terhadap proses pembelajaran yang melibatkan teknologi? Dan bagaimana tips dan trik Bapak untuk mengingatkan para peserta didik untuk lebih adaptif dan melek teknologi lagi? Ya, baik. Memang teknologi ini tidak bisa kita hindarkan. Kalau kita menghindarkan diri dari itu, berarti kita memang sudah menyerah lah, gitu ya. Sudah give up dengan keadaan yang ada. Karena memang perkembangan zaman yang sekarang diiringi dengan bagaimana AI ini bekerja, ini sesuatu yang kita nggak boleh anti gitu ya. Mau nggak mau kita harus terjun dan terlibat dan mewarnai seperti tadi yang sambutan dari Menteri Agama disampaikan oleh beliau Pak Wali Kota tadi ya. Bagaimana agar para ulama-ulama kita juga mewarnai di dunia AI ini, jangan sampai input data yang tak betul. Maka harus betul-betul mewarnai. Lalu terkait dengan pendidikan, bahwa tadi dijelaskan oleh Pak Wali betapa masyarakat ini, bahkan anak-anak kita akan hidup di zaman yang nanti nggak bisa diprediksi, unpredictable condition in the future. Oleh karena itu pendidikan itu harus mengarah kepada pendidikan yang bukan berkiblat pada masa lalu. Bahkan harus berkiblat pada sesuatu yang barangkali saat ini tidak bisa kita prediksi. Perkembangan yang saat ini begitu luar biasa itu tak terprediksi sama sekali pada zaman dulu. Maka di zaman sekarang ini kita nggak boleh anti dengan itu, bahkan kita harus bisa memprediksi kira-kira apa yang bakal terjadi. Baru memprediksi. Jadi unpredictable istilahnya, meraba-raba. Inilah yang disebut dengan ketika kita mengajarkan anak kita, ayo kita kembangkan inovasi. Apa yang belum ada kita kembangkan, berkaitan dengan yang sudah ada barangkali dikembangkan, sehingga akan muncullah ide-ide yang kemudian yang belum pernah terpikirkan oleh orang. Nah, di sanalah siapa yang eksis dengan selalu melakukan ide-ide baru, membuat hal-hal yang baru, mengembangkan hal-hal yang baru, gitu ya, berkaitan dari yang telah ada, maka dia akan eksis dan menang pada kompetisi-kompetisi yang akan datang. Oleh karena itu guru kita juga tidak boleh nggak melek IT. Mereka harus dipaksa, wajib hukumnya. Kalau enggak, mending sudah mundur saja jadi guru gitu ya. Karena memang nggak mungkin mereka akan mengajarkan dengan cara-cara seperti yang mereka alami waktu mereka masih kecil gitu ya. Karena dunianya sudah berbeda. Oleh karena itu sekali lagi dunia teknologi, dunia kemajuan yang sekarang ini mau nggak mau harus ikut dan harus kita berkembang. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang banyak bagaimana mereka mencari hal-hal yang baru untuk bisa mengembangkan diri mereka. Saya yakin manusia dibekali oleh Allah otak, akal untuk berkembang, dan saya yakin dari situ banyak hal bisa dibuat. Maka di dalam pendidikan di madrasah kita pastikan bahwa bagaimana agar guru-guru selalu melakukan hal yang terbaik. Dan satu hal lagi,
teknologi boleh berkembang, boleh maju, tapi satu hal yang tidak bisa dibuat di IT, seperti yang Pak Wali tadi secara tersirat disampaikan, apa pendidikan karakter. Nah, ini yang betul-betul teknologi boleh maju, perkembangan zaman boleh luar biasa, sampai pokoknya meninggi selangit apapun, tetapi pendidikan karakter hanya bisa dilakukan dengan pendidikan seorang guru. Nggak bisa kalau hanya dengan membaca, hanya sekedar searching saja nggak bisa. Maka disinilah peran daripada seorang guru mengawal agar tidak hanya anak itu pintar, tapi menjadi anak yang baik, benar, dan gitu ya. Jadi itu barangkali. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya juga jadi ingat salah satu kutipan di mana adab di atas ilmu ya Bapak ya. Itu adalah salah satu kutipan yang memang harus kita bawa sampai kapanpun, karena teknologi boleh berkembang, kemudian modifikasi dan lain-lain boleh ada, tetapi adab itu kita dapatkan hanya berdasarkan dari pengalaman kita di sekolah juga. Karena guru bukan hanya sekedar mengajar, tapi mendidik, begitu ya Bapak, kurang lebih ya. Nah, kemudian terakhir saya ingin menanyakan nih, kesan dan juga pesan dari Bapak Wali Kota dan juga Pak Budi terhadap Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Batam ini seperti apa? Mungkin dari Pak Wali Kota terlebih dahulu. Saya ingin katakan pertama, dengan Madrasah Aliyah Negeri 1 ini cukup lama saya mengenalnya. Dan alhamdulillah selalu menghasilkan anak-anak yang hebat. Oleh karena itu kepada guru dan anak didik kita semua harus dibangun sinergi dan kolaborasi yang lebih hebat lagi. Karena saya percaya MAN ini dari waktu ke waktu akan semakin memperlihatkan kualitasnya. Jadi Pak Kepala Sekolah, tolong diapakan betul, dijaga betul anak-anak kita ini. Saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa masa depan Batam ditentukan pada bagaimana kita mendesain anak-anak muda kita saat ini. Ya, saya ulang lagi, di berbagai kesempatan saya selalu katakan bahwa masa depan Batam ditentukan pada bagaimana kita mendesain anak-anak muda saat ini. Ya, kalau betul seluruh kita berkolaborasi, pemerintah punya program memberikan beasiswa, punya program pakaian seragam gratis, punya program makan bergizi gratis. Itu kalau sekolah menjawab dengan memberikan menu pendidikan yang berbeda dari cara-cara konvensional, ya mudah-mudahan anak kita ini nanti akan betul-betul menjadi anak-anak hebat. So, persaingan global itu ditentukan pada competitiveness, ditentukan kepada daya saing. Dan kalau kita berbicara daya saing, maka desain untuk menjawab itu adalah ilmu, pengetahuan, teknologi, karakter. Itu jawabannya. Ya, jadi kalau ditanya kesan Bapak terhadap MAN 1, mantap. Masya Allah, luar biasa. Kami sangat tersanjung dan sangat berterima kasih ya Pak atas nasihat-nasihat Bapak yang sangat luar biasa, dan tentunya itu tidak hanya sekedar menjadi reminder untuk siswa, tapi juga untuk seluruh stakeholder yang ada di MAN 1 Kota Batam. Mungkin kita dengar juga dari Pak Budi, silakan Bapak. Ya, pesan saya untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Batam, ada 4 tingkatan yang harus masuk di lingkungan madrasah. Yang pertama, madrasah itu bukan mengajar saja, tapi madrasah itu harus melatih, mencontoh. Yang kedua, harus madrasah itu mendidik. Yang terakhir itu madrasah harus mencetak. Selama ini kan kita kalau dunia pendidikan hanya mengajar, tapi sekarang kita bertransformasi, bukan mengajar saja ya kita kejar, tapi bagaimana kita mencetak. Ronaldo itu, Messi itu bukan belajar saja, tapi dicetak menjadi orang hebat. Nah, cara mencetak itu perlu kerjasama semua pihak, orang tua, lingkungan madrasah, juga peserta didik itu sendiri. Ketiga,
komponen itu harus berkolaborasi untuk mencapai yang namanya mencetak anak-anak yang hebat di madrasah ini. Saya kira itu, dan ya terkesan kalau Madrasah Satu Negeri Batam ya luar biasa prestasinya, makanya saya bilang the best Man Satu Negeri Kota Batam. Baik, terima kasih kepada Pak Hudi atas kesan dan pesannya untuk seluruh stakeholder yang ada di Man Satu Kota Batam, tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk guru. Nah, berakhirnya tadi pertanyaan terakhir, maka kita akan masuk ke sesi penutup nih. Jadi, terima kasih kepada seluruh narasumber atas pandangan dan pesan inspiratif yang telah disampaikan. Semoga di tahun yang baru ini, di 2026 ini, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Batam terus mencetak prestasi, dan juga di tahun yang baru ini, Kota Batam tentunya menjadi salah satu kota yang terus terbaik lah pokoknya ya Pak ya. Amin. Dan semoga generasi muda dan seluruh masyarakat Kota Batam semakin kuat dalam menjaga kerukunan, mempererat persatuan, dan tentunya menjadi pelopor perdamaian di tengah keberagaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Kita akhiri pertemuan podcast pada hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.